92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Anda masih di Ladies Talk barengan sama Elke, Pak Produser Ricky Hans, dan juga ada Ci Titin, ada Ci Pangpang, dan masih sama Ci Eni dong pastinya ya. Halo. Eni, aduh senang banget nih. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya teman-teman tentang MBTI tapi pada anak. Nah, ini seru banget sih. Kalau kita udah tahu nih istilahnya arahnya karakter anak kita bakalan ke sini atau ke situ gitu kan ya. Seenggaknya kita bisa menanggulangi ribut-ribut, debat-debat karena kita tahu apa yang mereka mau. Bener gak sih? Harusnya ya. Iya, yang nggak maksud itu ya. Maksudnya nggak gitu kan. Kita udah tahu duluan gitu loh. Terus di sesi sebelumnya kan kita sempat ngebahas juga tuh teman-teman tentang gimana sih caranya kita tahu MBTI pada anak yang misalnya kayak tadi contohnya tuh yang anak umur 5 tahunan yang masih kecil gitu kan. Kalau gitu kan nggak bisa baca sendiri apa segala macam, harus memang dilihat sama orang tuanya gitu ya Cieni ya. Nah ya, ini untuk teman-teman mungkin yang punya anaknya udah beranjak dewasa gitu kan ya, terus disuruh isi kuesioner, nanti lama males main game dulu gitu. Enggak menongkrong dulu. Agak susah juga ya kalau mendeteksi ini anak-anak remaja. Cifang, ayo. Cifang kan ini langsung on the spot banget nih. Iya, kemarin mengalami banget. Kemarin suruh isi kan. Hah? Ini sebanyak ini mah cina diisi semua. Iya, isi. Males pasti. Males pisan. Udah gitu teh udah antepin aja. Bapaknya juga sama suruh isi. Nah, terus saya mau nanya gitu ya, Cia. Itu teh ya saya sama 2 anak saya tuh FJ-nya tuh sama loh. Kita 3-3-nya FJ-nya tuh sama. Apakah itu memang karena pengaruh pola asuh saya gitu? Jadi dua-duanya. Iya. Secara genetik. Enggak maksudnya karena pola asuhnya kan, maksudnya saya kan orangnya kekeh gitu kan, kalau janji tegas, gitu tegas. Kan selalu, nah dua-duanya tuh begitu sama. Terus udah gitu FJ, pokoknya FJ-nya sama gitu, FJ-nya tuh sama. Cuman kalau feeling sebenarnya kalau yang kecil sih sebenarnya saya rasa dia banyaknya nggak feeling ya, tapi kemarin dia tesnya tuh FJ juga, belakangnya FJ, yang besar juga FJ, sama kayak saya FJ. Makanya mau tahu apakah karena pola asuh jadi si anaknya kok bisa sama ya gitu. Oke, bentar. Ini FJ ini supaya sobat maestro yang baru pertama kali kali ya. FJ nih. F itu adalah Julianto itu loh. Feeling. J-nya itu adalah judging ya. Iya, benar ya. Iya. Feeling berarti kenapa Ayo. Mut-mutan, ya kan? Bener ya Cieni ya? Kalau J? Kalau J itu tegas, ya, bener nggak? Perbandingan terbalik sama saya lah, pokoknya. Iya, ini tadi F dan J ya. F itu memang bicara tentang feeling. Jadi ketika mengambil keputusan itu lebih ke arah pertimbangan emosional, pertimbangan perasaan. Gimana enak nggak enaknya sama orang lain seperti itu. Sedangkan kalau thinking itu lebih berdasarkan ke logika benar salah atau bagaimana output nantinya seperti apa. Nah itu ada dua hal yang saling ini ya. Jadi satu kubu yang ini dan yang ini gitu. Kemudian juga tadi ada judging ya. Judging itu memang lebih kepada menilai, kemudian tegas seperti itu, kemudian lebih ke sistematis gitu. Keinginnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi lebih ke tegas. Nah, sedangkan kalau kebalikannya itu ada perceiving gitu, lebih ke fleksibel. Nah, tadi Cipang itu kan FC ya, berarti kan lebih ke feeling dan judging gitu. Di satu sisi memang lebih pakai perasaan, kemudian juga pakai emosi ataupun mempertimbangkan suka dan tidak suka, kemudian enak gak enak sama orang lain. Nah di sisi lain ada J-nya ya, J itu lebih ke ketegasan. Lalu ini ternyata anak-anaknya dua-duanya ada seperti itu juga gitu ya. Tadi Cipang tanya apakah karena pengasuhan sehingga si anak itu sama gitu, punya polanya itu belakangnya F dan J. Nah ini memang ada dua faktor gitu. Apakah satu adalah memang bawaan ya, jadi diturunkan dari orang tua
Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan, termasuk dengan pola asuh. Jadi dari kecilnya memang sudah diasuh dengan pola yang F ya. Jadi dengan maksudnya itu dengan banyak berempati ya, kalau mengambil keputusan, misalnya orang tua mengambil keputusan sesuatu itu selalu anak diajarkan misalnya ini enak gak buat orang itu, nanti orang itu gimana perasaannya kalau kamu seperti ini. Anak terlatih seperti itu. Ditambah lagi dengan memang orang tuanya bawaannya demikian gitu. Jadi ada kemungkinan memang diturunkan, kemudian juga pola asuh juga berpengaruh gitu. Jadi memang dua-duanya yang bisa membentuk si anak ini. Kalau misalnya anak ini orang tuanya misalnya tadinya orang tuanya itu T, kemudian si anak ini F, ya itu juga bisa jadi karena memang kenapa ya dua-dua orang tua ini kok misalnya dua-duanya T tapi anak ini F, dari mana gitu, sementara dilatihnya atau pola asuhnya ke T gitu. Nah bisa jadi dari orang tuanya, dari kakek nenek, seperti itu bisa ya. Misalnya kan orang tuanya dulunya tugas banget tapi kok anaknya mudah sekali perasaan itu peka banget ya, perasa banget gitu. Nah ini mungkin orang tua kan jadi bertanya-tanya kenapa ya. Nah itu bisa dilihat, siapa tahu dari pihak kakek nenek gitu ya, ada yang demikian. Khususnya misalnya ada art ya, kemampuan seninya misalnya itu juga biasanya orang-orang dengan kemampuan seni yang tinggi itu F-nya juga biasanya lebih tinggi gitu. Nah itu biasanya bisa diturunkan. Ini meskipun si kakek neneknya nggak serumah itu ngaruh juga emang? Ngaruhnya dari genetiknya sih. Otomatis turun ya guys. Waduh, itu sebuah misteri, saudara-saudara. Iya, jadi ya itu ada, maksudnya memang ada pengaruh genetik juga, tetapi si pola asuh ataupun lingkungan ini juga ada ininya juga gitu, ada efeknya juga kan terhadap si anak ini gitu. Jadi ada dua faktor ini yang dua-duanya itu sama kuatnya gitu. Jadi apakah karena memang lebih karena efek dari genetik atau sebaliknya juga dari lingkungan, atau dua-duanya juga ini bisa sangat mempengaruhi. Tapi menarik tadi Cieni bilang kalau yang F itu biasanya jiwa seninya lebih tinggi katanya gitu ya. Oke. Kebalik, jadi bisa jadi orang yang punya jiwa seni yang tinggi itu F-nya kemungkinan besar tinggi, tapi nggak dibalik itu. Kalau yang F-nya tinggi itu jiwa seninya tinggi belum tentu. Oh, orang yang ini yang lebih nyeni istilahnya gitu biasanya F-nya tinggi. Biasanya F-nya tinggi. Oke. Wah, seru ya. Kenapa jadi mikir gitu kan? Aku jadi mikir diri aku sendiri ya, ini harusnya kemana nih gitu kan. Maaf Ke, sudah terlambat Ke, sudah agak sudah tua. Ya. Tapi Cia, aku berempat kayaknya kita semua beda-beda di belakangnya. Kayak sepertinya suami saya S sama aku TP, berarti dia SJ. Terus anak saya FP sama TJ. Ini kombinasi kita gitu ya, kombinasi kita nih. Iya kan. Biasanya sih anak-anak ya, misalnya kalau memang pola asuh di rumahnya itu memang lebih nggak terlalu ketat ya, maksudnya tuh nggak terlalu yang strict banget. Nah itu biasanya sih akan lebih tubuhnya karena kan memang dia nggak terlalu banyak istilahnya itu dibentuk dari si pola asuh tersebut gitu. Tapi kalau misalnya yang strict, nah bisa jadi memang dia bisa ngikut jadi ke itu gitu, ke si arah pola asuhnya seperti apa. Ya bisa kita bayangkan aja misalnya di dalam kemiliteran gitu kan, yang sangat teratur, sangat ini ya. Nah ketika orangnya kan yang masuk macam-macam kan, tapi ketika mereka sudah dilatih di sana bertahun-tahun misalnya, nah itu kan udah pasti bisa ada perubahan gitu. Misalnya ya dia jadi lebih teratur, lebih strict, lebih tegas gitu ya, seperti itu. Jadi memang ada treatment-treatment tertentu, tapi sih pada akhirnya nanti ketika sudah dalam kondisi yang biasa, nah itu akan muncul yang sesungguhnya seperti apa begitu.
Tapi jadi kelihatannya kayaknya gue jadi asa kebanget ya, maksudnya FJ-nya kan sama gue ya, berarti apakah menunjukkan memang gue tuh dominan banget gitu ya? Nah, itu yang saya mau ngomong. Berarti sesi kali ini ketahuan. Pengaruhnya besar banget itu, tau nggak? Iya loh, bener sih ya. Baru dipikir tadi kan Jenny ngomong gitu ya kan, tadi kayak orang tua nggak serumah, kakek nenek gitu kan, mungkin ada efek pengaruh lingkungan. Ya berarti kalau ngelihat gini kan, maksudnya Christian beda sendiri, gue 3 sama. Gue dominan banget ya, maaf kan. Bukan dominan sih, lebih ke berpengaruh. Oh, ya itu berpengaruh. Ya itu secara bahasa halus sih. Bahasa halusnya ya. Nah, bahasa halus si ENFP. Iya. Bener. Tapi bener nggak Ci kalau di rumah Cifang? Jadi kayak kalau ada apa-apa teh kayak 3 lawan 1 nggak jadinya Ci? Ada, kadang-kadang iya. Wah, Kadang-kadang bener iya. ini mah nggak kadang-kadang, sering kayaknya. Wow. Makanya pas lihat kan, Christian tuh kayak Titin kan yang cuek gitu kan, lempeng kan. Cewek. Si cewek berarti. Iya, si cewek gitu kan. Jadi ya ada sih gitunya, ada. Bener sih, ya kan kalau misalnya yang serumpun kan kayaknya belum mikir aja udah, oh iya gue tahu jalan pikiran lu kan gitu ya Cieni. Kalau serumah jadi kayak yang tidak sepikiran tuh kayak silahkan kamu mikir yang lain, terserah deh, gue mau yang serumpun aja. Padahal di rumah ya ceweknya cuma gue doang. Iya. Tapi gue jadi kepasuk kok. Membuktikan. Di balik laki-laki yang kuat ada perempuan yang strong. Apa sih? Sama dong. Di balik perempuan yang strong ada suami takut istri. Ya. Oh iya. Enggak gitu juga. Enggak. Nggak gitu ya. Ini melenceng. Gak gitu, soalnya Cifang masih punya pojokan. Kalau dia nggak punya pojokan, nah itu mungkin. Cieni, soal si MBTI anak ini ya, anak itu mulai stabil gitu ya, si emosi segala macamnya itu kapan sih, Ci? Iya, memang kalau anak-anak itu dari mulai ini ya, usia sekolah di misalnya dari SD itu masih yang itu benar-benar bentukan banget gitu ya, bentukan banget dari keluarga. Kemudian ketika masuk ke SMP itu kan mulai yang namanya kan disebut sebagai perubahan ya, antara masa anak-anak ke masa remaja begitu, itu perubahan banget, kadang disebut krisis identitas ya, pencarian identitas diri di SMP biasanya seperti itu. Nah di situ tuh memang kadang-kadang orang tua tuh bingung gitu, kalau di SMP tuh anak ini waktu kecilnya seperti ini kok di SMP berubah banget begitu. Nah itu banyak kejadian di SMP karena memang wajar gitu, itu adalah masa yang disebut stress and storm gitu. Artinya dia dari secara fisik juga berubah, kemudian secara emosional juga berubah. Nah, untuk kepribadian pun dia ada mengalami masa-masa di mana dia itu sedang membentuk dirinya kembali gitu, mau seperti apa begitu. Nah, jadi melewati masa SMP, biasanya di SMA itu sudah lebih steady. Biasanya sudah lebih menetap di SMA, apalagi kalau sudah memasuki masa SMA kelas 3, misalnya kelas 3 kuliah, nah itu harusnya sih udah umumnya ya sudah lebih steady gitu, sudah lebih tahu aku tuh seperti ini gitu. Nah karena itu sih sangat penting sekali ketika di masa remaja dia itu betul-betul menemukan dirinya itu seperti apa gitu. Kalau dia nggak menemukan itu, nah akan terus berlanjut gitu ke ke SMA, kuliah juga dia jadi tetap nggak jelas gitu dia identitas dirinya itu seperti apa gitu. Jadi ini orang berarti memang harus banget terjadi ini si storm ini ya, menakutkan banget tadi barusan pas si Cieni ngomong storm. Stress and storm. Stress and storm kayak menakutkan banget gitu kan jadinya. Tapi memang diharuskan meledak ya Cieni ya. Ya istilahnya itu memang istilah sih yang sering disebutkan oleh para ahli bahwa di remaja itu masanya stress and storm, artinya tuh ya konteksnya banyak tekanan kan. Kenapa banyak tekanan? Karena kan dia lagi berubah gitu. Orang kalau berubah kan dari tadinya posisi nyaman sebagai anak-anak, tiba-tiba dia harus berubah jadi remaja gitu kan, perubahan tubuh juga membuat dia nggak nyaman, hormon juga ya. Jadi memang bukan sekedar dia secara emosional itu dia tiba-tiba begitu, tapi dari fisiknya dulu gitu, fisik hormonnya berubah, mau
menuju dewasa itu kan banyak perubahan. Nah, perubahan hormon ini udah pasti gitu akan membawa juga pada perubahan psikis, emosi, karena itu kan kadang-kadang susah ditebak gitu. Remaja itu yang kadang-kadang nutup diri, nggak mau ngomong gitu sama orang tua ya, misalnya seperti itu kalau dia memang cukup berat gejolaknya gitu. Tapi kalau misalnya dia memang nggak terlalu demikian sih, yang ada juga sih yang lancar-lancar aja gitu menghadapi hal itu, apalagi kalau mereka memang cukup dekat dan terbuka sama orang tua, itu akan lebih menguntungkan gitu, sehingga meskipun tetap ada gejolak itu nggak terlalu hebat begitu sih gejolaknya begitu. Jadi orang tua pun bisa punya andil begitu. Sebetulnya yang nanti akan berpengaruh atau yang nanti akan lebih memegang peran ketika di usia remaja ini sebetulnya dari sisi apa sih? Maksudnya apakah dari orang tua sajakah? Atau justru nanti semua faktor di lingkungan nanti yang akan menentukan identitas dia nanti ke depan gitu? Ya itu dari berbagai faktor sih. Untuk remaja itu kan sudah mulai masuk ke peer group ya, namanya itu jadi namanya teman lebih penting dari orang tua gitu. Nah, ada masa seperti itu khususnya di remaja ya. Udah mulai sih dari kelas 6 SD biasanya ya, umumnya di kelas 6 pra-remaja, remaja. Nah, itu peran orang tua tuh mulai mulai berkurang begitu. Ketika orang misalnya di depan, kalau dulu misalnya anaknya dipeluk, dicium sama orang tua kan seneng. Nah kalau udah masuk SMP kan udah yang udah mah, apalagi di depan orang anak teman-temannya gitu, dia udah nggak mau gitu karena dianggapnya kayak buat anak kecil begitu ya. Nah itu adalah masa-masa di mana anak-anak itu memang sudah mulai berkurang. Karena itu pengaruh teman itu juga sangat-sangat dominan juga gitu, pengaruh teman, pengaruh lingkungan, sehingga alangkah baiknya kalau orang tua juga bisa dalam tanda kutip berteman dengan temannya anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya seperti apa, jangan istilahnya misal nih kita nggak suka sama temennya anak kita terus kita malah musuhin, wah itu gawat gitu, malah nanti dia akan dengerin temennya bukan dengerin orang tua. Tapi kalau kita merangkul juga teman-temannya, kalau perlu misal nih udah nggak kondisi pandemi, anak-anak tuh ngumpul di rumah kita gitu, kita bisa lihat kan siapa tahu siapa aja sih teman-teman anak kita, dan kita bisa jadi dan tanda kutip temannya mereka juga. Nah itu akan jauh lebih aman sih, kita bisa bantu juga untuk mengontrol juga lah istilahnya ya, bantu untuk melihat perkembangan si anak begitu. Oke. Menarik. Jadi penasaran ya, itu di usia segitu lebih baik sih orang tua ini lebih sadis gitu, kayak maksudnya kayak otoriter. Something like that gitu, kayak sangat pokoknya disiplinnya setengah matiin gitu toh, supaya nantinya beres gitu. Atau justru tarik ulur? Kita akan bahas itu nanti ya, karena beda lagi. Iya, karena kita harus jeda dulu nih Sobat Maestro. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, Benar banget. Langsung saja Sobat Maestro ya, yang mungkin ketinggalan serinya Ladies Talk yang sekarang ini membahas MBTI anak, langsung saja cek di mobile apps-nya Radio Maestro, Maestro Radio Bandung, oke?